Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita istirahat malam hari ini, kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh melihat lagi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau juga Tuhan merenungkan firman-Mu yang boleh menguatkan, meneguhkan iman kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca renungan kita dari Kolose pasalnya yang kedua ayat yang ke-6 dan ke-7. Demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita malam hari ini adalah hidup orang percaya. Ya. Orang yang sudah menerima anugerah daripada Tuhan, keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka hidupnya harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Ya. Makanya firman Tuhan ini malam hari diingatkan bagi kita supaya sebagai orang yang percaya, yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka dia harus mengalami pertumbuhan. Lalu bagaimana cara mengalami pertumbuhan? Apa yang harus dilakukan supaya buah kita itu bisa dinikmati oleh orang? Yang pertama, Paulus mengingatkan kepada jemaat Kolose, dikatakan di situ bahwa hendaknya engkau tinggal di dalam Dia, ya. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya bahwa ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, mengambil keputusan menjadikan Dia Tuhan sebagai juru selamat kita, maka selama-lamanya kita harus tinggal di dalam Dia. Kenapa? Karena dialah yang memberikan pertumbuhan iman di dalam hati kita. Dia yang akan memelihara dan menolong. Dia yang akan menyertai dan memimpin kehidupan kita. Oleh karena itu, sekali mengambil keputusan percaya kepada Yesus Kristus, maka selama-lamanya harus tetap tinggal di dalam Dia. Di dalam siapa? Yaitu di dalam Yesus Kristus. Jangan tinggalkan Dia, karena hanya di dalam Dia keselamatan kita peroleh. Lalu yang kedua, supaya orang percaya yang sudah mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana supaya dia mengalami pertumbuhan? Maka harus berakar di dalam kasih Kristus. Makanya di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 dikatakan demikian. Saya akan membacakannya bagi kita. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, sebagai orang yang sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, maka dia harus berakar di dalam Dia. Ini digambarkan sebagai tanaman yang ditanam, maka supaya dia bertumbuh dan menghasilkan buah, maka lebih-lebih dulu dia harus berakar. Lalu orang percaya bagaimana? Berakar dalam hal apa? Dia harus berakar di dalam kasih kepada Yesus Kristus. Dikatakan di dalam Efesus 3 ayat yang ke-17 itu dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Di dalam kasih Kristus kita harus berakar, ya. Selain kita tinggal di dalam Dia, kita juga harus berakar, ya. Supaya apa? Supaya kita kuat, sehingga ketika ada filsafat, ketika ada ajaran-ajaran yang berusaha menyesatkan kita, ketika ada pencobaan, ketika ada penderitaan yang akan kita hadapi, kita tidak keluar dari Kristus, tetapi kita tetap tinggal di dalam Dia. Makanya kita harus meyakinkan diri kita sudah berakar di dalam kasih Kristus. Ya, itu yang harus kita pastikan terlebih dahulu. Lalu setelah sudah berakar, maka rohani kita sebagai orang yang sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus harus dibangun, ya.
Ya, dibangun dikatakan di situ tadi dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ya, dikatakan di situ dan dibangun di atas Dia. Artinya rohani kita ini harus dibangun di atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena dasar yang diletakkan oleh Yesus Kristus tidak ada di luar Yesus Kristus, hanya ada di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Ya, saya rindu untuk kita bacakan malam hari ini 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-11. Bunyinya apa? Demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kita harus dibangun di dalam iman, di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena tidak ada dasar yang diletakkan oleh siapapun yang kokoh, yang kuat selain yang diletakkan oleh Yesus Kristus. Dari mana kita tahu? Yaitu 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar apa yang Dia berikan bagi kita? Yaitu kasih-Nya yang mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus, yaitu Dia mau mati dan bangkit naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Sehingga ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ketika waktunya kita berhadapan dan ketika kita meninggal dunia, maka sudah pasti kemana kita pergi, ya. Bukan di tempat yang lain, tetapi di mana? Yaitu di surga, di mana Yesus ada. Kenapa? Karena kita sudah dibangun di atas dasar yang sudah diletakkan oleh Yesus Kristus. Yaitu dasar yang diletakkan, yaitu kasih-Nya kepada manusia. Ya. Yang tadinya manusia hidup di dalam dosa, namun Dia mau menyelamatkan manusia yang berdosa itu dengan Dia menyatakan kasih-Nya menjadi sama dengan manusia. Lalu Dia mati di atas kayu salib untuk menanggung seluruh hukuman dosa kita, lalu naik ke surga. Tujuannya apa? Untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, bangunlah imanmu di dalam Yesus Kristus yang sudah Dia letakkan itu, yang sudah Dia berikan itu bagi kita. Melalui apa? Lewat doa kita, lewat pembacaan Alkitab. Ikutlah persekutuan-persekutuan yang ada supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh, mengalami pertumbuhan, dan itu akan menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Rajinlah beribadah. Bagaimana kita rajin beribadah situasi saat ini? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ruang dan waktu itu tidak membatasi kita untuk menyembah Tuhan. Di rumah kita bisa menyembah Tuhan. Di rumah kita bisa memuji-muji Tuhan. Di rumah kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Di rumah kita bisa berbicara kepada Tuhan lewat doa kita. Oleh karena itu, hendaklah engkau dibangun di atas dasar yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu, yang harus kita renungkan pada malam hari ini, yaitu kita harus, selain daripada kita tinggal di dalam Dia, kita harus berakar di dalam Dia, kita juga harus dibangun di atas dasar yang sudah diletakkan oleh Yesus Kristus. Maka yang selanjutnya dalam Kolose 2 ayat yang ke-7, yaitu kita harus bertambah teguh di dalam iman kita. Iman kita harus kuat, iman kita harus teguh, iman kita harus kokoh. Ya, dalam menghadapi situasi saat ini, hendaklah iman kita itu semakin hari semakin kuat. Tidak bisa diombang-ambingkan oleh apapun itu, oleh situasi, oleh kondisi, oleh sakit penyakit. Iman kita tidak boleh digoyahkan oleh apapun. Ya. Termasuk filsafah-filsafah yang menyesatkan iman kita.
Tapi Paulus mengingatkan kita Bapak Ibu, hendaklah engkau bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepadamu. Iman kepada siapa? Yaitu iman kepada Yesus Kristus. Iman yang menyelamatkan, yaitu mengenal dan mengandalkan Yesus saja. Tidak ada yang lain, hanya mengandalkan Yesus saja untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Akulah hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, biarlah iman kita kepada Yesus Kristus itu tetap teguh, tetap kokoh, tetap kuat. Oleh karena itu, bangunlah di atas dasar yang sudah diletakkan oleh Yesus Kristus. Maka ketika engkau menghadapi pencobaan, ketika engkau menghadapi penderitaan, engkau tetap berkata, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Maka yang terakhir, orang-orang percaya yang sudah mengambil satu keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus terus berlimpah bersyukur. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bersyukurlah senantiasa. Itu yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bersyukurlah senantiasa. Kenapa? Karena dengan bersyukur kepada Tuhan, itulah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Bukan dikatakan bersyukurlah ketika engkau diberkati, ketika engkau sehat. Tidak. Tetapi Tuhan katakan bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Artinya bahwa dalam segala situasi apapun saat ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita melihat sungguh Tuhan itu baik. Sungguh Tuhan itu luar biasa. Dan kekuatan baru Tuhan akan tambah-tambahkan dalam diri kita ketika kita terus bersyukur kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teruslah berharap kepada Tuhan. Teruslah andalkan Tuhan. Teruslah utamakan Tuhan di dalam hidupmu. Dalam situasi apapun, utamakanlah Dia. Andalkan Dia. Satu-satunya yang memberikan keselamatan jiwamu. Ya, yang memberikan jaminan keselamatan bagi saudara dan saya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali orang-orang yang percaya, yang sudah mengakui dan mengambil keputusan untuk percaya kepadamu, untuk tetap tinggal di dalam Engkau, untuk tetap berakar di dalam kasih kepada Yesus Kristus, supaya iman kami bertumbuh dan dibangun di atas dasar yang Engkau berikan bagi kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap kuat di dalam iman kami kepada Yesus Kristus, dan kami boleh berlimpah-limpah bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.